Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu makalah dengan judul Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aji Muhammad Al-Ajiz dengan NIM 21080163004. Kemudian ada Nur Wahidatul Jannah dengan NIM 21080160081. Lalu ada saya sendiri, Siti Farikandiatha dengan NIM 21080160062. Doktrin mengenai hak asasi manusia sekarang ini telah diterima secara universal dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari segala bentuk penindasan juga perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai mutlak dan harus ada pada setiap negara. Gagasan mengenai hak asasi manusia semakin berkembang seiring dengan perkembangan demokrasi. Negara berkewajiban untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan juga instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Tidak hanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu saja, negara juga tidak diperkenankan untuk mencampuri segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Penegak hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi berarti menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat. Sehingga dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Bagi negara Indonesia, penegakan hak asasi manusia merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, maka pendiri bangsa kita sadar akan arti penting hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Hal ini terlihat dari penempatan prinsip-prinsip serta hak yang paling fundamental di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang justru lahir lebih dulu daripada Universal Declaration of Human Rights. Di samping itu, gagasan negara hukum yang demokratis, tempat di mana hak asasi manusia diakui, dihormati, dan dilindungi, telah dikemukakan oleh para perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu tampak nyata pada penyusunan konstitusi-konstitusi yang berlaku di Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Wahidatul Jannah dengan NIM 21080160081. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pembahasan pertama tentang konsep negara hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsep yang dianut oleh negara hukum sebenarnya bukanlah konsep Rechtsstaat ataupun rule of law. Alasannya karena konsep negara hukum sebenarnya bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia, melainkan dari dunia barat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Sacipto Raharjo dalam kutipan Yance Arizona menyatakan bahwa negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi merupakan barang impor. Proses menjadi negara hukum bukanlah bagian dari sejarah sosial politik bangsa Indonesia di masa lalu. Negara hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar. Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara atau membangun peradaban yang baru. Sebagai negara hukum, segala penyelenggara negara dan warga negara harus berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hukum adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan kekuasaan, melainkan hukum dibuat untuk menjamin kepentingan segenap warga negara Indonesia. Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik khas, yaitu negara hukum Pancasila, bahwa pada pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945
Konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaan hingga sekarang bukanlah konsep Reichsstaat ataupun konsep rule of law, akan tetapi suatu konsep negara hukum yang baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila, di mana negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Menurut M. Tahir Azhari menyebutkan salah satu ciri negara hukum Pancasila ialah adanya asas kekeluargaan yang terdapat pengakuan hak-hak individual, hak milik ataupun hak asasi manusia, tetapi tetap mengutamakan kepentingan nasional. Di samping itu, konsep negara hukum Pancasila juga memiliki beberapa prinsip. Salah satunya adanya pelindungan hak asasi manusia dengan jaminan perlindungan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Oleh karena itu, berbicara negara hukum Pancasila tentu tidaklah mungkin terlewatkan pembahasan tentang hak asasi manusia. Selain itu, ciri pokok dalam negara hukum Pancasila menurut Umar Seno Aji adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia. Dari kalimat tersebut, kebebasan memiliki artian positif, yang mana tidak ada tempat bagi ateisme ataupun propaganda anti-agama di Indonesia. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan oleh keberadaan negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan oleh setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai contoh perlindungan hak asasi manusia di beberapa negara hukum sebagai berikut. Yang pertama, di Amerika. Di negara Amerika memahami konsep freedom of religion, membuktikan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konteks beragama. Namun konsep tersebut memiliki artian positif atau negatif, di mana kebebasan beragama berarti kita bebas mengakui atau tidak mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, konsep freedom of religion di Amerika Serikat memperbolehkan ateisme. Selain itu juga Amerika Serikat melegalkan pernikahan sejenis sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua, Belanda. Negara Belanda mendukung para pembela hak asasi manusia. Setiap tahunnya, pemerintah Belanda menyerahkan penghargaan tulip hak asasi manusia. Negara Belanda memerangi pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong kebebasan berekspresi, kebebasan beragama atau kepercayaan. Jadi dalam hal ini negara Belanda dan negara Amerika Serikat memiliki konsep yang sama, yaitu freedom of religion. Yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa sangat menentang dengan tegas konsep freedom of religion di Amerika dan Belanda. Sila ketuhanan Yang Maha Esa pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang beragama. Secara garis besar melarang dan mengharamkan praktik LGBT. Dan setiap warga negara harus meyakini adanya Tuhan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk beribadah. Konsep perlindungan hukum tidak hanya dengan adanya substansi ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga harus ada pengaturan mekanisme hukum dalam melakukan proses penyimpangan terhadap ketentuan substansi tersebut. Jadi harus ada hukum represif, yang artinya adanya jaminan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran oleh mereka yang melakukan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pemerintah harus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui konsep dasar, prinsip-prinsip dasar, serta regulasi hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia semakin berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Al-Aziz dengan NIM 210801 6304. Di sini saya akan melanjutkan
presentasi pada bab 2 mengenai pembahasan mengenai konsep negara demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan krasi atau kratos, yang berarti demos adalah rakyat, sedangkan kratos atau krasi yaitu rakyat, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan berasal dari rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan acara etimologis dalam bahasa Yunani kuno dalam demokrasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau aturan rakyat. Negara demokrasi yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara. Sehingga isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan salah satu upaya umat-umat manusia dalam angka menjamin dan melindungi hak asasinya. Bagi bangsa Indonesia sendiri, demokrasi telah menjadi pilihan sejak para pendiri bangsa mempersiapkan dasar-dasar Indonesia merdeka. Demikian pula halnya dengan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang telah diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum perubahan, namun tak selamanya Dasar Republik Indonesia negara yang demokrasi menjamin tegaknya hak asasi manusia. Adapun dasar demokrasi pemerintahan harus secara sistematis menerapkan reformasi yang didasarkan kepada elemen-elemen konsep sistem yang hukum, yaitu 1. Struktur hukum, 2. Substansi hukum, 3. Budaya hukum. Substansi hukum sendiri adalah tersusun dari peraturan-peraturan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku. Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber segala sumber hukum. Kita uji dengan teori pakar hukum kenegaraan Hans Kelsen yang lazim dianalogikan dengan teori tangga atau Stufen. Berdasarkan teori Stufen maka kedudukan Pancasila berada pada tangga tertinggi. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai kaidah dasar ataupun dasar kehidupan sebagai warga negara Indonesia, memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Berikut yang kedua adalah struktur hukum adalah komponen instruktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Setelah satu perubahan yang dilakukan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ialah semakin besarnya perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk menegaskan dan menegakkan hak asasi manusia. Implikasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga telah melahirkan lembaga yang bersifat ad hoc yang dibentuk dengan undang-undang dan lembaga pra-peradilan. Yang ketiga ada kultur hukum atau budaya hukum dalam pengertian Friedman 1998 adalah nilai, pendapat, sikap, dan keyakinan tentang hukum, pemahaman hak asasi manusia sebagai tatanan nilai norma, sikap yang hidup dalam masyarakat
dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Yang sudah cukup lama baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Masyarakat Indonesia yang berkembang dari zaman ke zaman pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Telah mengenal peranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas peranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya untuk menata kekeluargaan sebagai wadah manusia hidup untuk mengembangkan keturunan. Indonesia sebagai negara hukum. Segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sarana untuk mengontrol pemerintahan adalah hukum, dan objek atau sasaran yang akan dilindungi ialah rakyat. Maka hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kedua yakni konsep negara demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, yaitu perjuangan menegakkan demokrasi merupakan salah satu upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi Pancasila, perlindungan hak asasi manusia menjadi tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi, di mana prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konsep negara demokrasi Pancasila. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.